Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidal Usman Rahman dari kelas akuntansi D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi probabilitas. Jadi langsung saja. Probabilitas atau sering disebut dengan peluang, yaitu merupakan suatu ketidakpastian atau kemungkinan. Mengapa kita belajar probabilitas atau peluang dalam statistika ekonomi? Itu yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Belajar statistika, belajar peluang. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ranah statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif telah kita pelajari pada sebelumnya dan kita telah selesai. Oleh karena itu kita lanjut ke statistika inferensia. Namun sebelum kita lanjut ke statistika inferensia, kita akan mempelajari peluang terlebih dahulu. Karena inferensia dalam statistika basisnya adalah peluang. Mengapa demikian? Karena kejadian di dunia ini ada yang pasti atau deterministik, atau ada yang tidak pasti, yaitu probabilistik. Contoh kejadian di dunia ini yang tidak pasti, seperti akankah besok hujan? Bisa iya, bisa juga tidak. Akankah saya dapat nilai A pada mata kuliah ini? Bisa iya, bisa juga tidak. Akankah seseorang terinfeksi COVID-19 jika berpergian ke luar negeri? Bisa iya, bisa juga tidak. Nilai kejadian walaupun tidak pasti, tetapi memiliki pola. Pembelajaran pola kejadian memberikan informasi kemungkinan terjadinya kejadian. Ukuran kemungkinan disebut sebagai peluang. Peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai antara 0 sampai 1. 1 yaitu kejadian yang pasti terjadi, dan 0 kejadian yang mustahil terjadi. Basis teori statistika adalah keacakan atau randomness. Peluang dapat mengkuantifikasi keacakan ini. Proses inferensia dalam statistika mengandung unsur peluang. Jadi, itulah penjelasan tentang peluang dalam statistika. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan peluang. Jadi, probabilitas itu yaitu ketidakpastian atau kemungkinan. Tapi dalam konsep probabilitas, yang paling sering dialami yaitu ketidakpastian. Karena sesuai dengan nama penjelasannya, yaitu masih bersifat kemungkinan antara pasti dan tidak pasti. Tetapi yang sering dialami yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang nanti akan diukur dengan konsep probabilitas atau kemungkinan atau kebolehjadian. Kemudian nilai probabilitas dari suatu kejadian itu berada di antara 0 dengan 1. Itu dapat digambarkan dengan pada gambar ini, yaitu nilai P. Jika nilai probabilitas suatu kejadiannya itu 0, maka suatu peristiwa 0% terjadinya atau tidak mungkin terjadi.
Jikalau nilai probabilitasnya yaitu 1, maka suatu peristiwa 100% pasti terjadi. Lalu bagaimana jika nilai probabilitasnya 0,95 atau 0,98? Maka itu dihitung suatu peristiwa 100% terjadi karena mendekati angka 1. Begitupun juga jika 0,02, 0,03 itu suatu peristiwa 0% terjadinya karena lebih mendekati angka 0, maka dihitung tidak mungkin terjadi. Lalu kita lanjut ke A, pendekatan klasik atau matematik. Probabilitas terjadi peristiwa merupakan rasio dari kejadian yang menguntungkan dengan seluruh kejadian peristiwa apabila setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama. Rumusnya yaitu P sama dengan kejadian menguntungkan dibahagi semua kejadian. Lalu yang B yaitu pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Kalau yang A tadi dianggap semua sama, semua kejadian dianggap sama, tapi yang B tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya yaitu P sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibahagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Lalu kita ke yang C yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Mengapa dikatakan pendekatan subjektif? Yaitu karena suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi. Lalu lanjut ke penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contohnya di sini menurut Presiden Saddam Hussein Irak pasti akan menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Lalu kita lanjut ke contoh pendekatan klasik atau matematik. Di sini kita mengambil contoh uang logam. Uang logam di sini memiliki dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Sisi depannya kita ambil yang ada gambarnya, dan di sini kita memakai simbol G atau huruf G, dan belakangnya yaitu yang ada angkanya, itu ada gambar burung juga, tetapi kita ada angkanya yaitu angka 200, dan kita simbolkan dengan angka A. Jadi misalnya sisi angka A dipilih sebagai yang menguntungkan. Rumusnya A sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Rumus G juga sama karena uang logam di sini hanya memiliki dua sisi dan dua-duanya itu menguntungkan. Jadi mengapa demikian? Karena uang logam ini hanya memiliki dua sisi, yaitu yang A yang angkanya dan G yang gambarnya. Jadi artinya probabilitas terjadinya sisi angka dan gambar sama, yakni setengah atau 50%. Probabilitas terjadinya sisi angka 50% dan sisi gambar 50%. Lanjut ke contoh berikutnya yaitu pendekatan klasik atau matematik dadu. Dadu di sini jumlah seluruh kejadiannya ada 6. Dan contohnya di sini misalnya probabilitasnya yang keluar sisi angka 2.
Sisi angka 2 pada dadu tersebut hanya satu sisi. Jadi P sama dengan 1/6. Mengapa 6? Karena jumlah seluruh kejadiannya ada 6 dan mendapatkan hasil sama dengan 16%. Lalu contoh keduanya, misalnya probabilitas keluar nilai genap yaitu 2, 4, 6. Nilai genapnya 2, 4, 6. Lalu rumusnya P sama dengan 3/6. Mengapa 3? Karena ada 3 angka yang nilai genapnya yaitu angka 2, 4, dan 6. Jumlahnya ada 3 angka. Jadi 3/6 sama dengan 1/2 dan mendapatkan hasil 50%. Kemudian hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain ada 3, yaitu mutually exclusive, independent, dan kondisional. Yang pertama yaitu mutually exclusive. Di sini tidak mungkin dua peristiwa tersebut terjadi bersama-sama. Misalnya, sebuah koin yang dilempar, maka munculnya permukaan A atau B memiliki hubungan yang saling meniadakan. Hubungan yang saling meniadakan di sini maksudnya di sini kita permukaan A atau B. A di sini kita ibaratkan A itu angka dan B itu gambar. Jika sebuah koin dilempar, maka munculnya satu permukaan saja. Tidak mungkin muncul dua permukaan secara bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan hubungan yang saling meniadakan. Rumusnya di sini P sama dengan PA tambah PB. Contoh soal lainnya yaitu jika sebuah dadu dilempar ke atas, maka berapa probabilitas muncul mata dadu 2 atau mata dadu 5? Langsung dijawab saja dengan memasukkan rumus P 2 sama dengan 1 ini karena mata dadu 2 itu hanya 1 pada jumlah keseluruhan kejadian dari 6, mata dadunya itu cuma 1. Dan rumus P5 sama dengan 1/6 juga karena mata dadu 5 hanya ada 1 juga. Lalu digabung maka P2 atau 5 sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Lalu disederhanakan lagi menjadi 1/3. Lalu lanjut yang kedua yaitu independen. Peristiwa tersebut bisa terjadi salah satu, bisa terjadi bersama-sama. Rumusnya di sini probabilitas terjadi bersama-sama P, A, dan B sama dengan PA kali PB. Untuk rumus probabilitas terjadi salah satunya P, A, atau B sama dengan P tambah PB dikurangi P, A, dan B. Contoh soalnya, dua buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapa probabilitasnya? Yang soal nomor satunya, tampak angka 3 dari kedua dadu tersebut berapa? Muncul angka dadu 3 pada dadu pertama, atau sama dengan peristiwa A. Lalu yang kedua muncul angka 3 pada dadu kedua, atau sama dengan peristiwa B. Maka P, A, 1/6 dan PB 1/6. Lalu probabilitas terjadi bersama-sama rumusnya tadi P, A, dan B sama dengan PA kali PB. Jadi sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Lalu contoh soal yang kedua, nampak angka 3 pada dadu pertama atau pada dadu kedua. Rumusnya tadi PA atau B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA dan B sama dengan 1/6 tambah 1/6 dikurangi 1/36. 1/36 didapat dari tadi yang kita sudah hitung tadi,
menggunakan rumus probabilitas yang bersama-sama, lalu mendapatkan hasil 11/36. Lalu kondisional, yaitu peristiwa yang bersyarat, di mana suatu peristiwa bisa terjadi jika peristiwa mendahuluinya terjadi. Maka harus dibedakan menjadi dua macam probabilitas, yaitu PA sama dengan probabilitas terjadi peristiwa A atau peristiwa yang pertama, dan P, B atau A sama dengan probabilitas terjadi peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Sesuai dengan penjelasan kondisionalnya, peristiwa yang bersyarat, di mana suatu peristiwa bisa terjadi jika peristiwa yang mendahuluinya terjadi. Jadi jika peristiwa B tidak akan terjadi jika peristiwa A tidak ada. Lalu rumusnya di sini PB sama dengan PA kali PB per A. Lalu contohnya di sini yaitu probabilitas Zheng Jipluk sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK adalah 0,30. Dan jika sudah menjadi mahasiswa, probabilitas untuk lulus menjadi seorang sarjana adalah sebesar 0,9. Berapakah probabilitas Zheng Jipluk untuk menjadi sarjana? Jadi peristiwa A di sini yaitu Zheng Jipluk sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK, dan peristiwa B-nya, peristiwa keduanya yaitu untuk lulus menjadi seorang sarjana. Tidak mungkin untuk lulus menjadi seorang sarjana tanpa melalui peristiwa A, yaitu sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK. Oleh karena itu, Zheng Jipluk harus lulus sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK dahulu, lalu lanjut ke peristiwa B yaitu untuk lulus menjadi seorang calon sarjana. Jika Zheng Jipluk tidak diterima sebagai calon mahasiswa untuk FEB UMK, maka kemungkinan tidak akan terjadinya lulus menjadi seorang sarjana karena tidak melalui peristiwa A yaitu sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK. Untuk menjawabnya, di sini yang pertama diterima sebagai mahasiswa adalah peristiwa A, seperti yang saya katakan tadi, yaitu rumusnya PA sama dengan 0,30, dan yang keduanya lulus sarjana adalah peristiwa B atau PB per A sama dengan 0,90. Maka C-nya probabilitas Zheng Jipluk akan menjadi sarjana adalah PB sama dengan PA kali PB per A sama dengan 0,3 kali 0,9 sama dengan 0,27. Jadi sekian itu penjelasan materi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.